lebih ke prostitusi jatuhnya ini. Karena ketika kita nggak punya pasangan, ini udah disediakan kamar, udah disediakan cewek juga, ya. Dan itu konon katanya mereka diwajibkan untuk melakukan hubungan suami istri itu dalam satu malam itu wajib 7 kali berturut-turut kalau mau cita-citanya tercapai. Halo semuanya, selamat datang kembali di Cuman Story. Ya, jadi cerita gue kali ini gue tuh bakal ngebawain cerita tentang orang-orang yang bosan hidup susah, yang nggak mau capek, tapi pengen hidupnya tuh enak. Pengen ngapa-ngapain ada, semuanya cukup, semuanya berkecukupan, apa yang dia mau bisa. Tapi kerja nggak mau capek. Ya, makanya untuk beberapa orang ini, atau beberapa dari yang gue ceritakan ini, mereka tuh memutuskan untuk kerja sama bersama jin. Jadi mungkin mereka tuh bisa dibilang udah putus harapan minta sama Tuhan. Sebagian dari orang-orang ini mereka itu ingin merasakan di kehidupan dunia, tapi mereka tuh nggak mau kerja capek. Maka mereka memilih jalan untuk kerja sama dengan jin yang sering kita tahu dengan istilah pesugihan. Untuk yang pertama ini paling sering kita dengar, yang paling kalian tahu, gue sempat alamin, ini juga nyata nih, kos-kosan gue yang lama. Ya, pesugihan tuyul atau melakukan perjanjian dengan memelihara tuyul. Untuk perjanjian dengan tuyul ini, biasanya ya, berdasarkan dari kisah nyata, mereka tuh suami istri, ya. Karena istrinya itu nanti diminta untuk menyusui si tuyul ini. Salah satu kos-kosan gue dulu, sering kehilangan uang senilai genap 100.000, 50.000 gitu ya. Orang memelihara tuyul itu biasanya mereka tuh melakukan pembelian, melakukan mahar terhadap tuyul itu. Tuyul itu bisa memberikan timbal balik uang kepada si empunya atau yang pemelihara ini. Contoh 100.000. Jadi setiap rumah yang disamperin oleh tuyul itu, dia akan membawa uang senilai 100.000. Jadi ada satu kisah, dari jam 8 atau jam 9 malam ke atas itu, sepasang suami istri ini pergi keluar dari kampungnya mereka, membawa tuyul itu, dan tuyul itu dilepaskan di salah satu kampung sebelah. Ya, setelah dilepaskan, yang punya tuyul mereka tuh pulang. Jadi tuyulnya itu bekerja sampai dengan azan subuh, ya. Nah, kenapa orang-orang di situ tahu kalau dia tuh memelihara tuyul? Karena di setiap jam 3 atau jam 4 menjelang subuh, ada beberapa warga tuh selalu melihat sesosok anak kecil, diduga itu perempuan sama laki-laki. Jadi mereka tuh melihat kalau untuk yang cowok katanya yang botaknya di belakang, yang ada rambutnya di depan, yang cewek katanya ada rambutnya di belakang. Singkat cerita, sepasang suami istri ini perekonomiannya langsung membaik setelah tuh melakukan pesugihan terhadap tuyul. Gitu. Jadi kenapa mereka bilang begitu? Setiap jam 3 atau jam 4 subuh itu, kedua tuyul tadi tuh balik ke arah rumahnya dia. Makanya orang tuh sering banget ngeliat katanya ada anak kecil yang pulang dari gang situ ke arah situ. Yang paling memastikan lagi, tetangga sebelah rumahnya itu katanya emang ngeliat ada kedua bocah itu masuk ke rumah tersebut. Ketika keliling kampung, itu suaminya itu menggendong tangan di belakang. Jadi ada beberapa spekulasi yang mengatakan kalau mereka tuh melakukan pesugihan tuyul. Gitu. Pesugihan yang kedua, ini juga pesugihan yang juga hits banget di Indonesia ini, yaitu pesugihan babi ngepet, ya. Jadi pesugihan babi ngepet ini adalah orang yang melakukan perjanjian kepada jin dengan mengorbankan dirinya sendiri, yaitu berubah menjadi seekor babi. Jadi ritualnya ini dilakukan biasanya di malam hari dengan menyediakan satu nampan yang sudah lengkap dengan alat sesajen tersebut beserta dengan satu lilin. Untuk sajian ini biasanya mereka tuh lakukan dengan 2 orang, karena yang satu tujuannya buat ngejaga lilin itu biar terus menyala, dan yang satu lagi akan berubah menjadi seekor babi. Maka babi ini akan pergi ke rumah-rumah yang sudah ditargetkan. Biasanya ini ke rumah orang-orang kaya, biasanya di kampung mereka. Orang-orang pesohor di kampung mereka. Karena menurut cerita sempat satu kejadian di satu kampung juga. Jadi sebelah saja sepasang suami istri, Dina atau Madun. Jadi si Dina istrinya jagain lilin di rumahnya, dan suaminya ngepet ke rumah tetangganya atau ke rumah target, ya. Ketika sedang menjadi babi ngepet itu,
Gue pikir selama ini tuh kayak yang dicerita-cerita, babi ini menggesek-gesekkan badannya ke pagar rumahnya orang. Ternyata dengan kayak ngendus aja. Jadi si Dina dengan sama si Madun ini, jadi mereka itu berhasil meraup uang hingga dengan 10 juta rupiah dengan 3 jam saja. Singkat cerita, setelah ketujuh kalinya mereka tuh ngepet, jadi si Madun ini ketangkap sama warga. Jadi kata orang kalau lagi ngepet lilinnya itu goyang, itu berarti dalam bahaya. Benar. Jadi ketika si Madun sedang ketahuan oleh warga, itu ke gap dan sontak lilinnya itu goyang. Jadi Dina itu harus ngejagain lilinnya. Terus ya, kalau emang istilahnya lilinnya itu semakin kencang, ternyata itu harus dimatiin. Gue pikir jangan sampai mati. Ternyata itu harus dimatiin biar babi ngepetnya berubah lagi jadi manusia. Gitu. Ya. Jadi singkat cerita, babi ngepetnya mati digebukin warga. Dan setelah ketangkap babi ngepetnya tadi, barulah ketahuan kalau yang ngepet itu si Madun, suaminya si Dina. Gegerlah kampung tersebut. Dan pantas saja ternyata mereka baru 7 kali mereka tuh ngepet, tapi mereka tuh udah bisa bayar hutang, udah bisa ngelunasin hutang, udah nggak ngutang lagi di warung, udah mulai belagak lah suami istri ini tadi. Makanya setelah dilakukan penangkapan terhadap babi ngepet itu baru ketahuan kalau yang ngepet itu adalah si Madun. Adalah pesugihan kerah ya. Jadi pesugihan kerah ini dilakukan oleh sama suami istri juga yang mereka tuh bosan hidup susah, capek usahanya tuh udah nggak, usaha dagangan mereka tuh udah nggak maju-maju, udah capek bertahun-tahun udah kerja tetap aja begitu-gitu aja. Jadi untuk pesugihan kerah ini biasanya orang itu melakukan pesugihan datang kepada kuncen di daerah salah satu daerah di Pulau Jawa juga, masih di Pulau Jawa. Jadi mereka itu datang ke tempat pesugihan tersebut. Ketika sampai di sana, mereka tuh bakal diberikan kuncen itu 2 ekor kerah. Ya, jadi kerah ini dilepas dari kerangkeng emas, dari kandang emas, diberikan kepada suami istri ini. Bukan seperti monyet-monyet yang lain doyan pisang, bukan, tapi dengan bunga yang udah dilakukan dengan ritual khusus, ya. Nah, jadi tugasnya mereka gimana? Sepasang monyet yang udah dikasih tadi sama kuncennya tadi, itu harus dipelihara sampai selama mereka melakukan pesugihan tersebut. Satu cerita juga, sepasang suami istri yang punya usaha rumah makan, mereka ini udah melakukan usaha tersebut udah berapa tahun, nggak maju-maju juga usaha mereka. Mereka datanglah ke pesugihan tersebut, melakukan pesugihan terhadap monyet itu. Jadi sebenarnya mereka tuh bakal menumbalkan diri mereka sendiri kalau monyet ini, ya. Suami istri ini udah melihara itu monyet, dikasih makan terus, mereka usahanya juga lancar, maju. Mereka melakukan 1 tahun pesugihan, mereka menjadi orang yang terkaya di kampung mereka. Tadinya nggak paling miskin juga sih, tapi lagi-lagi namanya manusia kurang bersyukur ya. Mungkin sekarang tuh usahanya belum maju, ya udahlah ngambil jalan pintas. Dan hasil mereka melakukan pesugihan monyet tersebut 1 tahun. Ya orang juga mikir, kok 1 tahun mereka cepet banget udah jadi yang paling kaya di kampung ini, padahal jualan rumah makan segitu-gitu aja. Karyawannya sih emang ada beberapa, tapi mereka tuh cuman 1 bulan ganti, 1 bulan ganti gitu. Tumbalnya monyet tersebut mereka harus diajak main seperti halnya mereka memperlakukan anak mereka sendiri. Jadi mereka pun yang udah memiliki anak pun harus merelakan buah hati mereka ditumbalkan untuk pesugihan tersebut. Pesugihan Syahwat di Gunung Kemukus ya. Jadi di Gunung Kemukus ini banyak yang melakukan ritual. Sebenarnya itu makam Pangeran Samudra yang seharusnya didatangi buat berziarah atau mendoakan beliau. Tapi banyak disalahgunakan oleh orang-orang yang ingin cepat kaya tadi. Makanya mereka di sini menyalahgunakan dari yang tujuannya buat berziarah, tempat buat mereka meminta kekayaan atau melakukan pesugihan ini. Ini caranya nih unik banget, bukan unik banget, agak gimana gitu kan. Jadi siapapun yang mau melakukan pesugihan ini, mereka itu diwajibkan datang berpasang-pasangan, ya, perempuan sama laki-laki, dan mereka itu diwajibkan untuk melakukan hubungan seksual, hubungan suami istri, supaya mereka itu bisa mendapatkan kekayaan seperti yang mereka inginkan. Yang aturan sebenarnya itu sih nggak seperti itu. Entah gimana ceritanya jadi bergeser seperti ini. Jadi mereka tujuannya ke sana mau ngapain, entah dapat jodoh, entah dapat kekayaan.
Itu sebenarnya semuanya tuh belum ada yang terbukti nyata, belum ada yang mendapatkan kekayaan tersebut. Malah yang datang ke sana tuh dikabarkan bukannya tambah kaya tapi makin miskin juga. Nah, caranya tuh unik. Kenapa unik? Di sini siapapun yang datang itu diwajibkan membawa pasangannya untuk melakukan hubungan suami istri di dekat makam tersebut. Akan tetapi kalau yang enggak punya pasangan datang sendiri nih cowok, itu tenang aja. Jadi udah disediain di sana cewek-cewek di situ, ciwi-ciwi di situ ya. Jadi jangan khawatir. Lebih tepatnya ini sebenarnya bukan untuk mereka berziarah untuk mendoakan, akan tetapi mereka yang melakukan pesugihan tersebut justru lebih ke prostitusi jatuhnya ini. Karena ketika kita nggak punya pasangan, ini udah disediakan. Jadi udah disediakan kamar, udah disediakan cewek juga ya. Dan itu konon katanya mereka diwajibkan untuk melakukan hubungan suami istri. Dalam satu malam itu wajib 7 kali berturut-turut kalau mau cita-cita yang tercapai. Cerita sebenarnya dari penjaga makam tersebut ya. Kalau mereka yang mau berziarah itu dipersilakan datang ke makam tersebut dan bakal diantar langsung. Tetapi kalau mereka yang melakukan hubungan suami istri ya, itu bukan di area makam dan mereka mengatakan kalau itu bukan kewenangan dari mereka. Kalau udah di luar makam melakukan hubungan suami istri itu, kalau zaman dulu itu mereka masih di areal terbuka. Dan ceritanya sudah sampai ke media luar negeri, makanya sekarang itu kalau yang mau melakukan ritual itu sudah ada tempatnya. Pada awalnya emang di sini sebelumnya Pangeran Samudra ini ingin melakukan perjalanan pulang ke Kerajaan Majapahit, tapi beliau itu meninggal dunia tepatnya di Gunung Kemukus tersebut. Pangeran Samudra ini meninggal tepat di Selasa Pon, ya kalender Jawa. Karena ada kabarnya beliau meninggal, datanglah ibu tirinya beliau, Putri Ontrowulan. Setelah beberapa lama di makam Pangeran Samudra, Putri Ontrowulan ini akhirnya menghilang secara gaib. Cerita inilah yang dipelesetkan sebagian orang sebagai ritual hubungan suami istri tersebut. Padahal cerita yang sebenarnya tidak seperti itu, dan itu tujuannya emang cuman buat kalau kita bilangnya ngelayat aja Putri Ontrowulan itu, tapi memang beliau itu tidak pulang dan dinyatakan menghilang secara gaib. Untuk yang terakhir ini adalah pesugihan kelelawar. Pelaku pesugihan tersebut akan berubah menjadi sosok kelelawar ketika sedang melancarkan aksinya untuk mendapat kekayaan tersebut. Jadi ada cerita di salah satu desa yang katakanlah desanya itu sudah cukup canggih, yang sudah memiliki banyak CCTV di persimpangan, di rumah warga pun juga banyak. Akan tetapi di desa tersebut itu sering kehilangan, jadi bukan hanya mengambil uang aja ya. Selain dari kehilangan uang, barang, dan juga kehilangan seperti ternak, hewan juga. Udah banyaklah kejadian ya yang menimpa desa tersebut. Mereka awalnya masih mikir kalau ini tuh maling. Jadi mereka melakukan sayembara. Kalau siapapun yang nanti menemukan pencurian tersebut bakal diberikan imbalan senilai 100 juta rupiah. Dengan adanya sayembara itu, jadi mereka itu melakukan sistem siskamling gitu. Semua warga tuh ganti-gantian. Nah, ada beberapa pemuda nih semangat banget. Pemuda yang kebelet kawin, yang pengen nikah. Jadi dia semangat banget nunggu gilirannya dia, kapan dia bakal jaga malam. Karena dia pengen banget dapat 100 juta itu. Nah, orang jaga malam kan nggak sendiri ya. Mereka berempat. Namanya tuh Sutarjo sama teman-temannya. Jaga malam nih, lagi ngobrol-ngobrol, mereka nih ngomongin sebenarnya siapa nih yang maling di kampung kita ini. Ada yang kalian curigai nggak? Kayak kita biasanya ngobrol, menurut kalian siapa? Menurut lu siapa gitu kan. Nah, ternyata Sutarjo ini tuh dia menganalisa Pak Budi nih pelakunya nih. Karena kenapa gue mikir Pak Budi, kata dia. Kenapa lu mikir Pak Budi? Karena Pak Budi mau nyalek kades. Ada lagi satu temennya, kayaknya bukan Pak Budi, kayaknya ini nih Ibu Ani, sebutlah Ibu Ani. Ibu Ani ini dicurigai karena dalam 1 tahun dia itu warungnya tuh nggak cukup gede, tapi dia udah buka cabang di mana-mana, katanya gitu. Ya, jadi 2 orang ini yang dicurigai. Singkat cerita, mereka ini didatangi sama Pak Kades di pos kamling. Ngobrol-ngobrol sama Pak Kades biasa kan. Jaga baik-baik, jangan sampai ngantuk. Kalau mau ngopi di rumah, ambil kopi di rumah gitu. Namanya Pak Kades kan ngayomin masyarakatnya. Nah, 1 jam setelah Pak Kades mantau mereka,
Di rumah tetangga sebutlah saja, tiba-tiba istri Pak Joko tuh teriak kayak ngelihat hantu. Warga dateng, Pak Tarjo ini udah nangkap sosok kelelawar gede. Ternyata kelelawar itu berubah jadi Pak Kades. Dan di dalam bajunya Pak Kades itu udah ada uang lebih dari 10 juta rupiah hasil dari curian Pak Kades tadi di rumah Pak Joko. Pak Joko kaya. Akhirnya ketahuanlah di situ kalau yang melakukan pesugihan tersebut adalah Pak Kades, bukan pencurian atau maling. Dilakukan oleh tindakan pesugihan gitu. Dan akhirnya dan Pak Joko tadi mendapatkan imbalan senilai 100 juta rupiah tadi menjadi Bapak Kades yang sekarang gitu. Ya itulah tadi teman-teman tentang tindakan pesugihan buat orang yang malas kerja, buat orang yang malas kerja, pengen kaya, nggak mau capek, pengen kaya, nggak mau kerja keras, tapi pengen segalanya ada, semuanya bisa beli, semuanya mampu, pengen kayak orang-orang. Akhirnya ngambil langkah kalau mereka melakukan perjanjian dengan jin atau pesugihan, ya. Akan tetapi namanya pesugihan lambat laun semuanya itu bakal terbongkar ya. Sebenarnya banyak nih cerita pesugihan, baik itu ada yang numbalin anaknya atau keluarga tersayangnya dia. Tapi gue cuman nganggep yang ini cerita yang gue ingat aja. Ada juga cerita dari temen gue kalau tantenya itu melakukan pesugihan. Setelah mereka nggak mau lagi pesugihan, mereka didatangi oleh sosok gaib dan mereka tuh dikasih uang 2 karung nih, 2 karung oleh sosok gaib tersebut. Akan tetapi mereka diwajibkan memberikan anak kesayangan mereka. Lah nggak mau lah, namanya orang tua kan nggak mau ngasih anaknya, darah dagingnya, walaupun mereka telah melakukan perjanjian. Akhirnya singkat cerita, kata teman gue, tantenya itu rumahnya habis terbakar dan anaknya nggak jadi diambil jin, tapi hartanya kembali nol, balik lagi dari awal kayak pom bensin, kembali ke nol ya pak gitu ya. Nah itu sebenarnya banyak banget cerita, tapi gue lagi belum ngambil semua karena Indonesia ya tahu sendiri, Indonesia tuh banyak banget cerita-cerita begini dan itu di sekitaran kita juga banyak banget. Dan gue juga sempat ngalamin juga, sempat kehilangan uang cepet-cepetan di tabungan di kosan gue, dan bukan gue doang, itu rata-rata anak kosan juga kehilangan. Katanya di sekitar kosan gue itu juga ada penganut tuyul gitu ya. Oke, teman-teman semuanya, terima kasih yang udah nonton video gue, yang udah klik video gue. Jangan lupa, gue ingetin lagi buat kalian semua, terus dukung channel gue dengan cara subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian. Jangan lupa buat kalian aktifin notifikasinya biar tahu kalau video gue udah tayang, gitu ya. Terima kasih udah nonton video gue, see you next video, bye!